Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairul Saadah dengan NPM 206900012. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang serealia. Topik yang akan dibahas yaitu ada profil bahan, struktur, karakteristik dan morfologi, karakteristik kimia dan komposisi kimia, karakteristik biokimia dan fisiologis, diversifikasi pengolahan, dan yang terakhir ada perubahan sebelum, selama, dan pasca pengolahan dan selama penyimpanan. Apa sih itu serealia? Serealia dalam bahasa Inggris atau sereal merupakan kelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat ataupun pati. Jenis-jenis serealia ada padi atau beras, barley, jagung, gandum, sorghum, oats, dan rye. Untuk selanjutnya yaitu ada profil serealia, contohnya beras, tempat tumbuh pada iklim tropis, daerah penghasil beras di seluruh Indonesia, macam varietasnya ada beras biasa atau beras putih, beras merah, beras hitam, dan beras ketan. Karakteristik fisik serealia. Bisa kita lihat bahwa beras, jagung, gandum, sorghum, rye, dan oats memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti panjang, lebar, dan berat. Struktur dan morfologi pada beras. Bisa kita lihat bahwa beras tersebut memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada perikarp atau pembungkus biji, yang di dalamnya terdiri atas epikarp atau testa bagian luar, nuclear tissue atau mesokarp bagian tengah, dan seed coats, sedangkan kulit biji padi disebut sekam dinding. Bagian yang kedua yaitu aleuron atau penyelubung endosperma dan lembaga. Aleuron sendiri adalah bagian terluar dari endosperma. Di sini terdapat protein dan lipida. Untuk bagian yang ketiga, yaitu ada embrio. Bagian terkecil dari biji serealia dan merupakan penentu pertumbuhan. Nah, di dalamnya terdapat pumul, skutelum, dan radikal. Nah, untuk kandungan gizinya ada energi sebanyak 1527 kJ, protein 7,13 gram, lemak 0,66 gram, karbohidrat 79 gram, fiber atau serat 1,3 gram, gula 0,12 gram, kalsium 28 mg, zat besi 0,63 mg, sodium 1 mg, dan kolesterol sebanyak 0 mg. Karakteristik kimia beras, yaitu ada pati beras berupa amilopektin. Terlihat bahwa struktur bercabang dan tidak larut dalam air, dan amilosa, struktur tidak bercabang dan larut dalam air. Nah, kandungan amilosa berpengaruh terhadap jumlah penyerapan air pada saat volume pengembangan nasi setelah masak. Komposisi amilosa dan amilopektin akan mempengaruhi warna beras dan tekstur nasi. Komposisi kimia serealia. Yang pertama ada karbohidrat sebanyak 94%. Di dalamnya terdapat pati berupa amilosa dan amilopektin, pentosan, selulosa, hemiselulosa, dan gula bebas. Komposisi yang kedua yaitu protein sebanyak 5%, yaitu ada protein fungsional
dan protein cadangan. Nah, di dalam protein cadangan terdapat enzim, yaitu albumin atau larut dalam air, globulin larut dalam garam, prolamin larut dalam alkohol, dan glutelin larut dalam alkali dan asam. Komposisi yang ketiga yaitu lemak sebanyak 1%, yaitu ada asam lemak oleat, linoleat, dan palmitat. Pada vitamin terdapat asam pentotenat B5, biotin B7, vitamin B12, inositol, dan vitamin E. Sedangkan pada mineral, jika dalam jumlah besar, maka zat yang terkandungnya yaitu ada kalium, fosfor, belerang, magnesium, klorida, kalsium, natrium, dan silikon. Jika dalam jumlah kecil, besi, seng, mangan, dan tembaga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perubahan pasca panen. Perubahan yang terjadi pada karbohidrat, yaitu hidrolisapati karena kegiatan enzim amilase. Terbentuknya bau asam dan bau apek dari karbohidrat karena kegiatan mikroorganisme, terutama jika tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang tepat. Reaksi pencoklatan bukan karena enzim. Pada protein, perubahan yang terjadi penurunan kandungan nitrogen, asam amino, kadar gluten. Aktifnya enzim glutamate dekarboksilase. Untuk lemak, oksidase lemak menghasilkan flavor dan bau tengi. Hidrolisa lemak ini dipercepat oleh suhu tinggi, kadar air tinggi, dan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan kapang. Vitamin dan mineral. Perubahan yang terjadi peningkatan kandungan fosfor karena kegiatan enzim fitase atau perbaikan nilai gizi. Penyimpanan tidak benar sehingga merusak riboflavin dan piridoksin. Penurunan kandungan provitamin A dan tokoferol. Untuk selanjutnya yaitu ada perubahan sifat organoleptik, dipengaruhi oleh suhu tinggi dan kadar air tinggi. Sedangkan untuk perubahan sifat fisiokimia, perubahannya meliputi air yang dibutuhkan, padatan yang terlarut, dan sifat pasta pada saat pemasakan. Beras yang sudah disimpan lama mengabsorpsi air lebih banyak daripada beras yang masih baru. Selama proses penyimpanan harus memperhatikan sifat-sifat, baik bahan yang disimpan. Misalnya, daya tumbuh yang baik, maka kualitas pun akan baik. Oleh karena itu, harus disimpan pada suhu dan lingkungan yang tepat, dalam aerasi yang baik, dan dalam jenis kemasan yang tepat. Yang terakhir ada diversifikasi pengolahan. Ada olahan setengah jadi, yaitu ada tepung beras, tepung ketan, dan bihun. Sedangkan untuk olahan jadinya ada kue putu, rengginang, dan tapai ketan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.